Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar Mang Cek Bicek Mirsa Mal TV? Senang nian balik lagi di program Jaksa Menyapa untuk menyapa seluruh pemirsa Sumatera Selatan dan juga dari mana bae Mang Cek Bicek nonton. Program ini adalah program dari Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan bekerjasama dengan PAL TV, upaya mendekatkan diri kepada masyarakat Sumatera Selatan lebih mengenal lagi nih dengan insan adiaksa yang ada di Sumatera Selatan. Hari ini bersama saya Hage Kaindi. Dan saya Amal Zafira, pastinya Haga ini memberikan informasi, edukasi kepada masyarakat Kota Palembang dan juga Sumatera Betul. Selatan, guna masyarakat ini lebih mengenali hukum dan menjauhi hukuman. Betul, itu slogan Jaksa banget Itu. ya. Dan pastinya pemirsa kita punya tema setiap harinya, setiap episodenya kita Betul. punya tema yang berbeda-beda. Dan kali ini masih di kawasan Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan bersama dengan Bapak Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara dan juga ada Bapak Koordinator, yaitu tema kita hari ini, pemirsa ada peran strategis Asdatun Kejati Sumsel dalam menjaga kepentingan negara. Betul. Langsung saja kita sapa narasumber kita hari ini yang terhormat tentunya Asisten Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan, Bapak Rahmat Fidianto, SHMH. Assalamualaikum Pak Fidi. Waalaikumsalam. Apa kabar? Sehat Pak? Alhamdulillah baik. Luar biasa ya Pak ya. Assalamualaikum pemirsa PAL TV dimanapun Anda berada. Salam. Wow. Langsung saja kita kenalan di samping Pak Asisten ini ada Bapak Naungan Harahap SHMH selaku Koordinator Bidang Tata Usaha Negara Provinsi Sumatera Selatan. Assalamualaikum Pak Naungan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak? Alhamdulillah sehat, Pak. Wah, Iya. luar biasa. Dua-duanya nih Cik Hagai, Mhm. mukanya berseri-seri kecingoan, duit banyak, kati utang. Betul. Cicilan lunas ya lo. Cicilan lunas galau. Baik, kita di awal ini seperti biasa Mang Cek Bicek kita bakal kenalan lebih lanjut pastinya dengan narasumber Betul. kita. Sebelum masuk ke tugas fungsi nih Pak, mungkin sedikit perjalanan kilas balik dari apa yang sudah dialami di bidang kejaksaan ini sendiri. Selama dari masuk mungkin sampai dengan sekarang sudah berapa tahun? Perjalanan karir Pak Fidi ini Betul. seperti apa sampai dengan sekarang? Silakan Pak. Silakan, Pak Widi. Terima kasih. Saya memulai bergabung dengan kejaksaan pada tahun 1994. Yang kebetulan pada saat itu saya diterima di Kejagung, dalam hal ini Jamdatun. Kemudian dalam rentang hampir 31 tahun, ya saya bertugas ditempatkan mulai dari Aceh sampai dengan yang ke timur adalah di Ternate. Wow. Nah kemudian barulah ditempatkan bergabung dengan Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan. Kalau boleh tahu putra daerah mana Pak Fidi? Saya kebetulan lahir dari orang tua dari Jawa Timur, di Malang. Dari Malang. Iya. Langsung bertugas. Are-are ini ya. Are-are Surabaya. Biasa. Sebelum di sini Pak, di mana Pak bertugas Pak? Sebelum di sini saya bertugas sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Kota Bandung. Pak Kajari. Pak Kajari. Iya. Kurang lebih 2 tahun. Mm. Dan kemudian dipercaya sebagai Asdatun Sumatera Selatan. Oke. Jalan karir sudah dari Sabang sampai Merauke, dari Betul, Aceh sampai ke Ternate ya Pak ya, Sampai di ke Ternate. timurnya tadi ya. Udah 31 tahun Amal, Betul. kita baru lahir itu. Belum Hagai. Hagai duluan sudah lahir. Iya. Nah, mungkin kita ke Boleh, Pak silakan. Naungan sebelahnya. Silakan Pak, mungkin perjalanan Perjalanan karirnya singkatnya sedikit, Pak, ya. silakan. Mbak Amal ya, kalau saya di kejaksaan ini masih relatif muda dibandingkan Pak Iya. Asdatun. Masa jauh muda marah Pak. Karena nggak marah aja pun wajahnya seperti marah ya. Oh, Saya bergabung di kejaksaan ini sejak 2006. Memang petugasan saya cuma di 2 provinsi, Aceh Sumut. Oh. Jadi memang kita juga pernah sama-sama Pak Fidianto di Aceh dulu. Kemudian saya masuk di Kejati Sumsel ini sudah hampir 2 tahun 6 bulan. Iya betul. Saya sudah 2 kali Iya, ketemu syuting sama. Pak udah 3 kali Pak kita. 3 Oh, kali iya, ya. 3 kali ya. Iya. Jadi Biasa. ya alhamdulillah sampai sekarang masih dipercaya sebagai koordinator pada bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan. Oke, jadi Wow. Aceh Sumut. Karena memang putra daerah sana ya Pak ya. Ya kebetulan saya putra daerah Sumut, istri putri Aceh. Wah, iya betul. Iya. Aceh Berarti Sumut. Bapak inilah kemarin yang memprakarsai Pon Aceh Sumut. Bukan ya? Iya. Kita mau tanya juga nih Pak Fidi selaku Pak Asisten. Tugas fungsinya Pak setiap hari yang dilakukan oleh Pak Fidi itu apa saja sih Pak Fidi? Ya terima kasih Mbak Amal. Bahwa sebetulnya
Bidang datun itu bukan sesuatu yang baru, memang sejak zaman kita masih dijajah Belanda itu sudah ada, yaitu dengan Statblad 522 tahun 1922. Itu sudah ada bidang datun, kemudian tugasnya meliputi 5, yaitu meliputi penegakan hukum, memberikan bantuan hukum, kemudian pertimbangan hukum, pelayanan hukum, dan tindakan hukum lain. Intinya sebetulnya tugas itu terdiri dari 2, yaitu menjaga kewibawaan pemerintah, Betul. dalam hal ini di bidang perdata dan tata usaha negara, dan yang kedua adalah untuk memulihkan keuangan negara. Betul. Kira-kira begitu. Dari 2 ya, ada 2 suku kata nih Pak, ada perdata dan Dan tata usaha negara. artinya. Betul, artinya punya peranan yang berbeda dan juga peradilan yang berbeda ya Pak ya. Betul. Betul sekali. Nah, artinya berarti kalau Asdatun ini adalah artinya merupakan bagian dari pimpinan dari Kejati Sumatera Selatan, mengkoordinir dari para kejaksaan negeri yang ada di Sumatera Selatan juga nih Pak ya? Betul, fungsinya mengkoordinir tugas-tugas daripada para kejari, khususnya Kasih Datun juga. Kasih datun. Yang ada di seluruh di Provinsi Sumatera Selatan ya Pak ya. Betul. Nah, kalau Pak Naungan setiap harinya Pak berkoordinasi selaku koordinator dengan Pak Vidi, apa sih Pak yang dilakukan Pak? Kalau saya Mbak lebih kepada membuat strategi kebijakan pimpinan dalam mengambil suatu sikap terhadap permasalahan ataupun hal-hal yang dimohonkan kepada bidang datun Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan. Artinya saya memiliki satu peran sebagaimana yang diberikan kewenangan dari pimpinan untuk melakukan quality control terhadap hal-hal yang akan nanti diberikan kepada baik pemohon maupun suatu kebijakan yang keluar dari bidang datun. Jadi itu dia strategi. I see. Quality control Ciuci ya. Jadi gudang si Amal. Nah, jadi Mas Cik Bicek ini adalah bidang perdata dan tata usaha negara ini cukup menarik karena cukup berbeda dibandingkan mungkin yang masyarakat umum Betul, tahu. karena kita biasanya mengenal Bapak-bapak ini Jaksa, dari jaksa pengacara ya, negara ya Pak ya. betul. Betul. Jadi banyak sekali hal-hal yang dikerjakan bukan hanya sekedar menuntut umum di persidangan, tapi juga ini dekat sekali dengan masyarakat ternyata. Betul. Bisa juga melalui Penkum ya Pak ya, ada bantuan hukum dan Cik Amal juga mendengar ini novi ya Pak. Kalau untuk Penkum dan lain-lainnya ada istilah ya tidak ada bayaran sama sekali. Nah, itu dia. Itu bagaimana tuh Pak? Jadi sebetulnya masyarakat mengenal kejaksaan itu kan selalu di sidang pidana. Betul. Tetapi kami ini ditugaskan untuk mewakili kepentingan pemerintah, baik itu pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN maupun BUMD, dalam kaitannya dengan kepentingan keperdataan maupun kepentingan TUN. Kalau misalnya pemerintah digugat, gitu. Baik kami ini mewakili secara litigasi di depan sidang maupun di luar sidang. Nah itu yang masyarakat kadang-kadang yang belum memahami apa tugas ini, karena memang tugas kami hanya bisa mewakili kepentingan pemerintah. Kalau kepentingan masyarakat harus diwakili oleh advokat. Iya betul, itu banyak ya Pak, pengacara-pengacara. Jadi pengacara, jaksa sebagai pengacara ini adalah untuk membela kepentingan pemerintah, kepentingan negara. Tapi belum sampai untuk memberikan pembelaan hukum kepada masyarakat seperti pengacara pada umumnya ya. Tapi bisa memberikan literasi hukum, penjelasan juga pastinya ya Pak ya. Bisa. Luar biasa. Silakan Hage mau nanya dengan Pak Naungan. Oh iya boleh. Nah kalau kita bicara mengenai tugas dan fungsi Pak juga terkait wewenang nih Pak. Wewenang dari jaksa pengacara negara ini boleh disampaikan sedikit cakupannya seperti apa aja sih? Ya, seperti yang disampaikan oleh Pak Asdatun tadi, wewenang bidang datun itu ada 5 Pak. Yang penegakan hukum, di mana untuk kepentingan umum dan ketertiban hukum secara umum, jaksa tanpa melalui surat kuasa khusus dapat melakukan penegakan hukum dalam bentuk misalnya contohnya pembubaran perkawinan,
kemudian pembubaran PT yang memang dalam hal ini sudah menimbulkan suatu permasalahan hukum secara umum di masyarakat. Kemudian terhadap yang disampaikan oleh Pak Sedatun tadi, kepentingan-kepentingan negara ataupun pemerintah dalam ini baik BUMN, BUMD, kita bisa bertindak langsung selaku kuasa khususnya di pengadilan dalam bentuk bantuan hukum, yaitu litigasi maupun non litigasi. Sebenarnya kepada masyarakat langsung sebenarnya ada namanya pelayanan hukum gratis. Mereka bisa langsung berkonsultasi kepada jaksa pengacara negara dengan cara datang atau dengan cara melalui website Halo JPN, yang mana nanti di sana permasalahan-permasalahan masyarakat secara perdata bisa dijawab oleh jaksa pengacara negara. Tanda kutip gratis semua. Nah, Wow. Novi tadi. Betul. Nah, ini yang penting ya, supaya kita dapat melek hukum juga pastinya ya. Betul. Nah, selama ini seperti apa Pak Halo JPN ini? Apakah memang masyarakat Sumatera Selatan ini antusias atau masih belum banyak yang Antusiasmenya tahu? seperti apa, Pak Novi? Mhm. Alhamdulillah antusiasmenya ada. Ya meski memang karena perdata ini kadang-kadang sifatnya private. Benar. Nah, sehingga memang untuk leluasa dalam menyampaikan permasalahan itu, apalagi khususnya misalnya masalah waris, nak cerai gitu kan. Jadi kalau melalui Halo JPN itu jarang misalnya. Tapi kalau konsultasi langsung ke pelayanan hukum gratis itu ada beberapa yang datang. Misalnya Bapak atau Bu Amal ini mau konsultasi masalah keperdataan misalnya kan sungkan tuh kalau di website. Pak, saya mau ngajukan cerai itu apa-apa saja syaratnya. Misalnya gitu kan. Tapi kalau langsung mungkin lebih fleksibel atau lebih transparan kita memberikan advice-nya. Itu dia Cik Angga. Paling enggak orang tuh memang pengen cerita langsung ya Pak ya, Betul, enggak betul. lagi diketik. Jadi orang tuh langsung mau ceritanya ke sini. Tidak langsung apa? Nah, kita ke Pak Fidi. Pak, bagaimana sih sinergitas mungkin dari Kejaksaan dan juga pemerintah Provinsi Sumatera Selatan ini dalam meningkatkan penyelamatan keuangan negara dari Datun sendiri? Kami sangat intens dengan kepentingan pemerintah daerah, dalam hal ini provinsi. Khususnya ini Pak Kajati juga punya program bahwa Datun ini untuk mencegah korupsinya. Nah, tugas-tugas dengan pemerintah provinsi ini yang sering kita lakukan adalah pendampingan terhadap proyek-proyek pemerintah. Di mana di sana kami mendampingi agar satu tidak terjadi pelanggaran hukum. Itu yang penting kita laksanakan. Terus kemudian di samping itu kita juga mewakili hak-hak pemerintah di keperdataan, khususnya menyangkut tentang aset pemerintah provinsi. Dan terakhir kemarin kan Pak Kajati juga sudah rilis, kita mengembalikan aset-aset khususnya yang Yayasan Batanghari, kemudian ada mobil yang diserahkan oleh Pak mantan gubernur, itu dalam rangka ke sana Pak. Gitu. Masih banyak tugas-tugas yang lain yang kita kembangkan dari ini, khususnya di dalam aset. Karena banyak sekali aset-aset ini yang belum teradministrasi dengan baik. Karena mungkin pergantian dan lain sebagainya, pejabatnya pensiun dan belum mendapatkan yang namanya sertifikatnya. Nah, ini adalah tugas kami. Demikian Pak Mel. Oke, itu dia. Luar biasa ini. Mau nambahin Bapak? Ya Pak? Bapak mau nambahin? Ya, pada prinsipnya kita memang berperan aktif dalam pembangunan Provinsi Sumatera Utara, khususnya pendampingan hukum. Kenapa? Dengan adanya pendampingan hukum tadi, kita memitigasi risiko terjadinya potensi korupsi. Kita memastikan aspek legalnya tepat, aspek finansialnya juga tepat, aspek teknikal dalam pengelolaan keuangan itu juga tepat. Nah, jika kita berkoordinasi dengan bidang Pitsus yang merupakan penindakan, setelah melakukan penindakan ada nggak perubahan tata kelola?
sehingga tidak terjadi lagi perbuatan-perbuatan yang sama di pemerintahan. Mungkin itu yang sekarang kita lagi intens membantu pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Luar biasa ya. Jadi memang koordinasi juga dengan pihak-pihak lain pastinya untuk sama-sama kita meningkatkan lebih maju lagi. Betul, pemberantasan korupsi yang Sumatera ada. Selatan Betul. ini ya. Kenapa Hagai? Terbelit ya, Terbelit saja. Kita ini mau iklan? Ya, kita bakal balik lagi. Masih ada 2 segmen ya, Masih ada Mal? 2 segmen, tapi tetap di teman-teman dari bidang datun ya. Masih dengan bidang datun pokoknya hari ini. Jadi jangan kemana-mana, Bang Cek Ice. Tetap bersama kami di Jaksa Menyapa. Terima kasih pemirsa PAL TV, Anda masih bersama kami di Jaksa Menyapa. Dan kita masuk ke segmen 2, Hagai. Betul. Tapi masih dalam bidang yang sama. Dan juga tema yang sama, pemirsa, ada peran strategis Asdatun Kejati Sumsel dalam menjaga kepentingan negara. Dan masih juga bersama kita ada Pak Asisten, Yap. Pak Fidi, dan ada narasumber baru ini. Wah, kita sapa dulu nih ya. Yang juga tidak asing nih sebenarnya Betul. di para pemirsa PAL TV. Betul. Karena sudah tampil sering ya, Kak ya, di Jaksa Menyapa ya. Ada Pak Eki selaku Kasih Pendampingan Hukum. Tol, apa kabar, Kak? Alhamdulillah, selamat pagi juga dan buat Mbak Amal dan Kak Agai, juga pemirsa setia PAL TV seluruh yang menyaksikan siaran ini. Betul. Sehat Kak Eki? Alhamdulillah sehat Mbak Alhamdulillah Amal. sehat. Luar biasa ya, pastinya banyak Kak kergawean kita setiap hari. Mendampingin Pak Fidi maksudnya. Betul. Nah, kalau kasih pendampingan hukum ini seperti apa, Kak? Boleh mungkin usianya hari-hariannya seperti apa? Mungkin perlu kita jelaskan bahwasanya bidang datun ini memang bidang yang belum terekspos oleh masyarakat, akan tetapi mempunyai fungsi yang banyak kepada masyarakat pada umumnya. Memang masyarakat kita secara umum mengenal kejaksaan itu dari segi tindak pidana, apalagi tindak pidana korupsi yang sekarang lagi marak-maraknya ditangani oleh Kejaksaan Agung maupun dari Kejaksaan Tinggi sendiri pun juga. Bidang datun ini terdiri dari 3 seksi, Mbak Amal dan juga Kak Agai. Bahwasanya ada seksi pertimbangan hukum, ada seksi perdata, dan juga ada seksi tata usaha negara. Nah, kebetulan saya di sini selaku seksi pertimbangan hukum, di mana seksi pertimbangan hukum ini secara tugas pokok dan fungsinya memiliki 3 kewenangan. Yang pertama, memberikan pertimbangan hukum, di mana pertimbangan hukum itu terdiri dari legal assistant, legal opini, dan legal audit. Kemudian juga ada tindakan hukum lain, terdiri dari mediasi, fasilitasi, kemudian juga ada pelayanan hukum. Nah, di pelayanan hukum ini yang sebenarnya yang harus dimanfaatkan Mbak Amal dan juga Kak Agai oleh masyarakat. Disinilah fungsi kita untuk menyentuh kepada masyarakat yang mungkin kita tahu pendidikan masyarakat kita apalagi agak kurang dari segi hukumnya, karena lebih banyak mungkin dari profesi yang lain. Nah, disinilah fungsi bidang datun untuk memberikan penerangan hukum kepada masyarakat. Mungkin masyarakat kita yang bingung terkait dengan persoalan secara perdata maupun secara tata usaha negaranya, kami dari seksi pertimbangan hukum khususnya Datun Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan membuka pintu selebar-lebarnya kepada masyarakat untuk memanfaatkan jasa yang sudah diberikan oleh negara ini secara cuma-cuma dan hanya bermodalkan fotokopi KTP. Mbak Amal dan juga Kak Agai, mungkin demikian. Tuh, bukan hanya pinjol ya Haga yang modal KTP doang Haga. Iya, tapi ini tidak perlu foto saya ini. Bukan, tidak perlu foto selfie. Betul kata Pak Eki tadi. Karena masyarakat ini berstigma kalau jaksa tidak menjara uang itu belum pegawai katanya Pak. Iya, benar ya Pak ya? Betul. Tapi ternyata dari Datun ini sendiri banyak juga kegiatan yang masyarakat ini memang belum kenal. Meningkatkan literasi tadi ya supaya Iya. mengerti. Tapi Kak, kalau misalnya nih nasabah jadinya ya, Masyarakat. masyarakat sudah konsultasi hukum pastinya dengan pihak Datun sendiri, terus dapatlah solusi. Apakah setelah itu juga akan diberikan pendampingan atau cuma stop di situ, kita cuma kasih arahan aja sebagai pihak Datun? Jadi dari tupoksi yang kita dapatkan, bahasanya kita juga bekerja dibatasi oleh aturan internal kami, Pak Mas Kak Agai dan juga Mbak Amal.
kalau memang masyarakat secara umum yang datang, itu kami hanya memberikan pendapat, itu bisa secara lisan. Dan apabila memang persoalan mereka yang diajukan pada saat itu memiliki pemahaman hukum yang lebih mendalam, kita bisa menuangkan dalam bentuk tertulis nantinya. Akan tetapi oleh karena masyarakat, kita tidak bisa memberikan pendampingan hukum. Kalau pendampingan hukum itu kita hanya bisa memberikan kepada pihak pemerintah, selaku pemerintah. Kemudian juga BUMN maupun BUMD. Kalau untuk khusus masyarakat, kami hanya memberikan pelayanan dalam bentuk pelayanan hukum secara gratis. Betul. Nah, kalau untuk dari mungkin pemerintah daerah, pemerintah kota, itu bagaimana sih Pak cara mereka untuk mungkin melakukan pendampingan hukum agar mereka tetap pada jalur SOP yang ditetapkan agar tidak melenceng dari seharusnya seperti ini? Seperti apa itu Pak? Memang Datun ini bukan Datun ya. Kalau dari pihak Pemda pun juga sebenarnya baik dari pemerintah daerah maupun dari BUMN yang belum mengenal Datun, mereka menganggap kejaksaan ini seperti penjara, Mbak. Mau lewat di depan aja mereka sudah takut duluan. Jangankan masuk, mau lewat sudah takut duluan. Karena di dalam mindset mereka itu, kejaksaan itu adalah tempat orang memenjarakan. Akan tetapi dari beberapa pihak dari pemerintah daerah maupun daripada dari pemerintahan vertikal maupun dari BUMN yang sudah mengenal Datun, nah mereka tidak hanya membutuhkan pada saat itu. Karena mereka sudah tahu fungsi kejaksaan itu tidak hanya memenjarakan, juga untuk membenahi internal dari mereka sendiri, mereka malah sering untuk berhubungan dengan kami. Nah, mereka sekarang ini sangat membutuhkan. Nah, terutama dalam hal dari segi dalam pendampingan kegiatan-kegiatan mereka dalam pembangunan secara konstruksi. Nah, di situ kami membimbing mereka secara perdata dan tata usahanya, tata usaha negaranya. Kami menertibkan gimana caranya suatu pekerjaan konstruksi itu tertib administrasi. Karena kita juga paham mungkin pengalaman secara materi mereka akan tetapi mereka tidak bisa mengkaitkan dengan suatu tindak pidana. Nah, selain kami menertibkan administrasi terhadap suatu kegiatan proyek, kami juga membimbing mereka agar terhindar dari tindak pidana korupsi yang dapat merugikan keuangan negara. Dan juga kami membimbing mereka dari segi mengeluarkan suatu keputusan, bagaimana mereka mengeluarkan suatu keputusan sehingga tidak menimbulkan gugatan secara tun nantinya. Kami membimbing mereka tahap per tahap, karena untuk mengeluarkan suatu keputusan tersebut apabila tidak mengikuti SOP yang ada, itu akan menimbulkan dan merugikan pihak lain yang akan menimbulkan gugatan secara tata usaha negaranya. Setuju. Mungkin kita ke Pak Vidi ya. Pak Vidi, kalau selama ini seperti apa sih sebenarnya mekanisme kerjasama dengan Pemprov, BUMN, BUMD yang ada di Sumatera Selatan? Apakah memang otomatis semuanya dibantu langsung oleh kejaksaan? Ataukah memang harus ada MOU dulu dengan BUMN, BUMD tersebut, dengan masing-masing instansi, barulah terjadi kerjasama, barulah Datun mengambil peran di situ? Terima kasih Mas Angkai. Jadi sebetulnya begini, tadi kan sudah disebut bahwa kenali hukum, jauhi hukuman. Betul. Itu yang pokok dulu. Kemudian tugas kami sebetulnya di sana itu ada dua. Satu adalah mitigasi risiko hukum. Agar teman-teman dari pemerintahan itu, baik pemerintahan provinsi, pemerintahan kabupaten kota, BUMN, BUMD ini tidak mendapatkan tentang risiko hukum tadi. Oleh karena itu, kemudian kita turunkan lagi di dalam program kita yaitu pertimbangan hukum. Jadi kalau program ini belum dilaksanakan, maka baik pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten kota, BUMN ini bisa meminta yang namanya legal opini. Sehingga kami akan memberikan legal opini. Kalau Anda melakukan ini loh syaratnya, risikonya begini. Terus kemudian kalau proyek itu sedang dijalankan, maka kita juga bisa memberikan
pendampingan, legal assistant. Kalau proyek ini sudah dijalankan, maka kita bisa memberikan legal audit. Ya. Nah, banyak masyarakat yang menganggap bahwa di dalam proses legal assistant atau pendampingan ini, kemudian proyek-proyek itu seakan-akan kita ini sebagai backing, Iya. kan gitu. Iya, betul. Nah, sebetulnya bukan itu. Kami tidak masuk di dalam proyeknya. Karena yang kami laksanakan di sana adalah 3, memberikan konsultasi hukum, memberikan pendapat hukum, memberikan nota pendapat. Proyek silakan aja berjalan. Kami tidak masuk ke sana, tidak masuk, oh ini salah ini kurang ini, Ya, ini ya. kurang ini. Oh bukan. Gitu. Ini yang perlu kita jelaskan kepada masyarakat. Bahwa kami tetap berada di luar. Karena di sana sudah ada organisasi proyek. Betul. Tetapi kalau mereka akan mengambil suatu kebijakan, mereka membutuhkan konsultasi, maka kami siap. Berarti by request, Pak. By request. By request dari masing-masing BUMN. request. Kalau mereka tidak meminta berarti ya jaksa nggak masuk. Kita tidak masuk di dalam organisasi proyek, kita tidak masuk dalam kegiatan proyek, apalagi kita masuk di dalam keuangan proyek, tidak. Karena di sana sudah ada pejabat-pejabatnya. Betul. Gitu. Ini yang perlu dipahami. Gitu, sehingga banyak saya melihat masyarakat dalam hal ini LSM, loh kok ada kejaksaan terus di tempat proyek Iya. ini. Padahal kami di sana hanya Diminta ya, Pak ya. mendampingi, Betul. diminta. Khususnya di dalam hal ini PPK. Karena banyak sekali pembangunan yang harus berjalan, PPK-nya mandek, takut semua. Takut dikriminalisasi gitu. Iya. Sehingga dari sana, di sana ada mitigasi risiko. Sehingga PPK, Pak kalau saya begini bagaimana? Betul. Oh ini harus. Jadi pejabat membuat kesepakatan itu kerjanya tadi langsung berhubungan dengan Datun ya Pak ya. Sehingga kemudian apa yang tadi disampaikan oleh Pak Naungan, bahwa setiap perbuatan pidana dalam hal ini korupsi kan ada 3 itu. Yang pertama adalah menyangkut legal auditnya. Nah itu kita sampaikan. Nih loh, auditnya apa? Secara legal harus gini. Betul. Kemudian ada teknikalnya, itu sudah diwakili oleh konsultan pengawas. Kemudian ada financial auditnya oleh BPK. Sehingga setiap BPK dalam hal ini pejabatnya merasa tenang. Nah itulah yang sebetulnya yang kita kerjakan. Sehingga kemudian kegiatan Datun ini bisa disampaikan atau disimpulkan untuk mencegah korupsi. Betul. I see. Singkat. Tapi seharusnya ini menjadi sangat-sangat helpful ya, membantu sekali masing-masing instansi sebetulnya ya. Agar Tapi tidak semua instansi juga request ya Pak ya? Iya, tidak semua instansi request karena kami pun punya keterbatasan. Oke. Karena kami personil cuman ada 25 JPN. Atau mungkin instansinya juga terganggu mungkin Pak, kalau misalnya ada jaksa di situ. Mungkin Merasa ya. Iya, merasa permainannya atau apanya Iya, nanti takut ketahuan. ya. Nah, itu dia Pak. Nah, itu saya tidak paham. Tapi sebetulnya begini, semua kalau mereka itu paham bahwa setiap kegiatan ada mitigasi risiko hukumnya, seharusnya mereka mengambil itu. Betul. Justru jauh lebih baik untuk Iya. Untuk mereka nanti akan bahaya nanti ke depannya. Iya, Itu. Betul. Jadi yang sudah kami layani semakin hari semakin banyak memang. Gitu. Karena itu tadi banyak juga dari teman-teman BUMN yang tidak paham. Karena dianggap kami ini terus kemudian masuk jadi kayak pengawas. Ya. Padahal kami tetap di luar. Gitu, kami tidak masuk di dalam organisasi proyek, kami tidak masuk di dalam administrasi proyek, apalagi keuangan proyek. Betul. Kami tetap berada di luar. I see. Tetapi teman-teman yang kami dampingi,
kami sediakan yang namanya konsultasi hukum. Kalau mau konsultasi, atau Pak saya minta pendapat hukum deh, Nice. secara tertulis masalahnya begini. Nah, kami cuman mensupport itu. Oke. Gitu. Nice. Baik. Cakupannya di situ ya Pak ya, Iya. pertimbangan hukum, legal opinion, dan ini Baik. sebenarnya semakin menarik ya, Amal Betul, Zafira. iya, karena ini nanti Pak Eki akan berpindah lagi, berganti. Mungkin kita pengen ada harapan singkat ke depan, mungkin sesuai dengan bidangnya Pak Eki. Oke. Makasih Mbak Amal. Bahasanya harapan saya kepada masyarakat, khususnya masyarakat Sumsel. Negara sudah memberikan tempat konsultasi yang gratis. Silakan dimanfaatkan semaksimal mungkin. Karena kami di sini di yang namanya jaksa pengacara negara tidak mengambil apapun dalam bentuk materi. Yang kami butuhkan hanya fotokopi KTP. Kemudian juga Mbak Amal dan juga Kak Agai, bahwasanya kami di bidang Datun Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan juga untuk memfasilitasi masyarakat biar lebih nyaman lagi. Kami juga memiliki nomor WA untuk yang namanya Coffee Koran, Iya, apa itu? Pak? konsultasi virtual kelompok rentan. Oke. Nah, di sini kami mencoba menjangkau kelompok-kelompok rentan seperti lansia, kemudian juga tunawicara. Kami mencoba menjangkau mereka, di mana mereka juga kami berpikir ada persoalan-persoalan secara hukum mungkin yang perlu mereka konsultasikan. Silakan nanti saya sebutkan nomor WA-nya, dan itu Di bawah sifat sini Kak. ya itu sifatnya kita on the spot. On the spot. Kalau memang kita diperlukan datang ke tempat mereka, kita datang, atau memang kita perlukan secara virtual, kita lakukan secara virtual. Wow. Akan tetapi layanan ini hanya khusus untuk kelompok rentan, Kelompok Mas rentan, Agai ya. dan juga Mbak Amal. Mungkin Iya. itu dulu ya, Mbak Amal dan juga Kak Agai. Oke, semoga berjalan dengan lancar ini. Kak Eki nanti program baru depan, nih ya, iya, luar program biasa ya, baru. terobosan lagi nih dari Iya. Nah, mungkin saya tambahkan. Ya, silakan, Boleh, Pak. Sebelum ditutup, bahwa pelayanan yang disampaikan oleh PPH ini gratis. Iya. Oke. No fee ya Pak ya? No fee. Betul. Kalau bawa pempek Pak, Mau susah. empek dulu Pak kalau Agai. Selesai. Baik, kita mau iklan dulu Pak Bidi, Iya. Kak Iya. Eki. Dan pemirsa, kami akan kembali lagi setelah yang satu ini. Tetap bersama kami di Jaksa Jaksa Menyapa. Menyapa. Masih dari Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan, hari ini kita masih di kantor Pak Asisten Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Kejati Sumsel. Sama dengan aku, HGK ini dan juga Amal Zafira. Betul, dan kita sudah bersama dengan dua narasumber baru yang Baik. mendampingi Pak Vidi Siap. hari ini di segmen terakhir ya Di Haga ya. segmen terakhir. Betul. Nggak terasa. Ini ada Pak Julius selaku Kasih Perdata dan juga ada Kak Marimbun, ini ada Kasih Tata Usaha Negara. Assalamualaikum Kakak, apa kabar semuanya? Waalaikumsalam. Sehat ya? Alhamdulillah. Betul. Ini dari mukanya sudah berseri-seri. Sehat walafiat Ya. dong. Sehat semua Mas. Betul. Nah Kak, ini pastinya setiap hari melakukan kegiatan membantu berkoordinasi bersama dengan Pak Vidi. Kalau dari Pak Julius dulu ya kita tanya. Boleh Kak. Selaku perdata ya, Kasih perdata. Siap. Gugatan-gugatan keperdataan apa sih Kak yang biasa dilakukan oleh masyarakat Sumatera Selatan ini? Kebanyakan terkait gugatan itu masuk ke ranah bantuan hukum secara litigasi. Nah, biasanya gugatan-gugatan itu beraneka ragam, Mbak. Mulai dari permasalahan tanah, mulai dari permasalahan-permasalahan lingkungan, masuk ke ranah perdata Ya. seperti itu. Jadi memang tusi dari perdata ini ada dua, penegakan hukum maupun bantuan hukum. Seperti dijelaskan tadi oleh Pak Asdatun, penegakan hukum ini salah satunya tadi pembubaran PT, permohonan perwalian, pembatalan perkawinan, dan juga ada satu tusi juga pemulihan atau penyelamatan keuangan negara, yang mana memang dari sisi tindak pidana khusus tidak bisa dijalani. Oke. Contohnya seperti misal ada terdakwa atau terpidana tersebut meninggal dunia, Ya. sehingga kewenangan penuntutan terhadap terdakwa dan terpidana tersebut gugur. Namun di situ sudah timbul kerugian keuangan negara. Untuk itulah, untuk melakukan penyelamatan pemulihan keuangan negara ini, Datun hadir untuk melakukan gugatan sehingga
pemulihan atau penyelamatan keuangan negara dapat kembali kepada negara, seperti itu. Terkait bantuan hukum ini ada dua juga, baik secara non litigasi maupun litigasi. Kalau non litigasi mungkin pendekatan secara persuasif, bagaimana melakukan negosiasi terhadap pihak-pihak yang berperkara dalam hal perdata, melakukan somasi, sehingga memang fungsi dari non litigasi tersebut agar kepastian hukum maupun biaya yang dikeluarkan lebih ringan dibandingkan beracara di peradilan, seperti itu. Jadi kebanyakan kita juga banyak dimohonkan oleh teman-teman, baik itu BUMN, baik itu instansi, secara non litigasi. Dan alhamdulillah upaya-upaya dari JPN untuk melakukan negosiasi, melakukan somasi itu dapat terlaksana dengan lancar, seperti itu, dengan mengakomodir juga bidang tindak pidana khusus. Jadi kami ini sama-sama, Pak, dari sisi persuasifnya, dari sisi pendekatan secara win-win solution, kami maju terlebih dahulu sehingga apa permasalahan di khususnya di pihak Pemprov terkait aset itu dapat kembali. Contohnya Batanghari 9 Bandung, Pak. Iya. Batanghari 9 Yang kemarin Bandung, viral itu ya, Kak, ya? alhamdulillah secara persuasif tidak dilaksanakan penegakan hukum dengan cara mempidanakan, tapi sisi persuasif itu dapat aset Batanghari 9 di Bandung dapat kembali ke pihak Pemprov. Sisi humanisnya masih. Sisi humanis Iya, yang kami betul. kedepankan terlebih dahulu, seperti itu. Luar biasa ya Kak Julius ya. Kayak kuliah ya gitu, hanya kepada SKS ya. Ya, beres Iya, soalnya ya. betul. Siap. Oke. Nah, kalau kita ke Pak Manbun, silakan Silakan, Pak Kak. Manbun. Terima kasih atas pertanyaannya. Kalau kami di bidang seksi tata usaha negara, kami memberikan bantuan hukum dengan surat kuasa khusus terkait kepentingan negara. Dalam hal ini keputusan tata usaha negara bila mana diletakkan sebagai tergugat ataupun tergugat intervensi di pengadilan tata usaha negara oleh seseorang atau badan hukum yang kepentingannya dirugikan akibat keputusan tata usaha negara tersebut. Kemudian kami di seksi TUN juga memberikan bantuan hukum terkait sengketa pemilihan kepala daerah. Oke, itu tugasnya dari TUN ya, Kak? Ya? Seksi TUN. Oke. Untuk saat ini ada Kak kemarin yang sudah berjalan atau? Terima kasih. Dapat saya sampaikan kalau Seksi TUN sendiri kinerjanya tahun ini sudah ada mendampingi kegiatan surat kuasa khusus berdasarkan surat kuasa khusus di Peradilan TUN mewakili pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Karena banyak sengketa ya, Haga, ya. Kita lihat kemarin sengketa dari Pilkada ya, Pak ya. Betul sekali, pemerintah kepala daerah. Ya, mungkin kita ke Pak Hidini, Pak, terkait mungkin kilas balik apa yang sudah dicapai di tahun lalu. Berapa mungkin, Pak, kalau dari pihak Datun sendiri, penyelamatan uang negara yang sudah dilakukan di Penyelamatan 2024? pemulihan keuangan Ya. negara. Mungkin ada capaian-capaian. Silakan Pak. Nah, ya Siap, silakan Pak. Boleh, Pak. Jadi memang sejak periode Januari sampai Desember 2024 ini di pertimbangan hukum kami sudah melaksanakan legal opini sebanyak 16. 16. Ya, pendampingan hukum baik dari Pemprov, BUMN, BUMD, Pemkab, Pemkot ada sebanyak 983 kegiatan. Kemudian tindakan hukum lain ini ada 8. Kemudian pelayanan hukum yang masuk ada 452. Keuangan negara yang bisa dipulihkan. Dipulihkan. Jadi total penyelamatan adalah 81 miliar itu, Pak. 81 miliar 684.900 rupiah. Pemulihan keuangan negara 1 triliun 283 miliar 499 juta 150.741. Kemudian untuk aset ada 41 miliar 860 juta 28.500. Nah, untuk bantuan hukum ini SKK yang ditangani adalah
39 SKK terdiri dari 5 litigasi di pengadilan ini, kemudian 34 non litigasi. Kemudian MOU yang kami laksanakan adalah 12 MOU. Karena MOU itu ada yang berlaku 2 tahun, ada yang berlaku setahun. Betul. Dan tidak lanjut. Demikian, Kesepakatan. tergantung kesepakatan. Betul, luar biasa Wow, harganya luar ada. biasa ya. Sudah ada triliunan tadi. Udah Iya, triliunan. 1,2 triliunan ya Pak ya, ada Karena memang pemulihannya. menjadi concern juga dari Pak Kajati juga ya Pak ya, Betul. terkait penyelamatan uang negara ini, khusus kasus-kasus big fish yang selalu menjadi sorotan ya. Betul. Pak, seperti apa sih kesulitannya dalam melakukan penyelamatan uang negara, pemulihan lagi aset negara, dan lain-lain? Iya, jadi memang di dalam memulihkan itu kan ada yang bisa kami laksanakan secara non litigasi, tetapi ada juga kan yang harus melalui litigasi. Betul. Kemudian itu juga mengalami kesulitan, ada kesulitan tersendiri, dan kemudian juga menghadapi masyarakat, karena masyarakat ini tidak mudah sekarang. Mereka juga sudah paham, Betul. tetapi tentu saja kami mendasarkan kepada hukum yang Betul. ada. Undang-undang yang ada ya Pak ya. Demikian. Betul, itu dia. Jadi memang karena udah ada tim yang solid, jaksa pengacara negara, insya Allah lah tidak ada kesulitan yang berarti ya Pak ya, dan juga tetap didukung dan dimonitor dari pimpinan langsung. Seperti Sinergi itu. ya. Betul. Kita minta mungkin ada harapan ke depan untuk Siap. dari para kasih, Terima mungkin kasih. dari Pak Yulis dulu. Silakan, Pak Yus. Silakan dari bidangnya Pak. Untuk bidang. Baik, terima kasih untuk masyarakat maupun instansi, lembaga, badan maupun BUMN maupun BUMD. Pada prinsipnya Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan melalui bidang perdata tata usaha negara siap membantu untuk meningkatkan kewibawaan pemerintah, memulihkan keuangan negara, dan perbaikan tata kelola. Semoga ke depannya masyarakat memahami bahwa tusi dari kejaksaan ini bukan hanya memiliki kewenangan penuntutan, tapi ada tusi lain yang memang diperlukan, baik itu instansi negara maupun masyarakat, yaitu general attorney atau pengacara negara, seperti itu. Mungkin itu harapan kepada kita, jangan khawatir, jangan takut bahwasanya kami ini adalah advokat, adalah pengacara yang membantu klien untuk menangani permasalahan-permasalahan hukum, khususnya perdata dan tata usaha negara. Betul. Terima Terus kasih. kita ke Kak Marimbun ini, silakan. Kalau biasanya Ritun ini adalah kebijakan dan putusan-putusan ya Pak ya, silakan. Terima kasih. Khususnya kami di Seksi Tata Usaha Negara memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi badan atau pemerintah negara untuk menggunakan jasa atau wadah di Seksi Tata Usaha Negara, khususnya dalam rangka menegakkan kewibawaan maupun melindungi kepentingan negara. Demikian. Oke, itu dia. Luar biasa ya. Pokoknya Pak Fidi dengan Datun Indonesia membangun, Pak. Wah, itu dia slogannya. Luar biasa ya. Masuk amal. Bentar lagi masuk bidang Datun ini. Mungkin terakhir dari Pak Fidi. Asdatun, Ya. silakan Pak. Ada harapan, mungkin ada juga mungkin Pesan-pesan mungkin, Pak. pesan-pesan Oke. untuk masyarakat. Jadi mungkin yang belum dipahami oleh teman-teman baik dari pemerintahan, BUMN maupun BUMD, bahwa begitu kami turun itu karena sifatnya kami adalah pengacara negara, maka kami masuk di dalam sebagai pihak yang terafiliasi. Artinya semua dokumen yang diserahkan kepada Datun, kami secara jabatan adalah menjaga. Karena memang di dalam pola pikirnya itu kejaksaan ini kan ada yang pidana dan ini. Kalau disampaikan ke kami, jangan-jangan nanti Dikasih ke Pidum ya Pak. Ke Pitsus ya. Pitsus. Pitsus ya. itu yang kami sampaikan bahwa kami pihak yang terafiliasi. Walaupun kami ini dalam satu kegiatan, kami tidak tetap akan menjaga dokumen itu sama seperti mereka menjaga dokumennya. Oke. Dan Itu. tetap bergerak sesuai tuksinya tadi ya Pak. Tusi itu. Betul. Untuk Gitu. masyarakat Pak, silakan Pak. Mungkin ada Nah, harapan. untuk masyarakat kami sudah membuka baik itu program-program Halo JPN,
kemudian coffee, konsultasi virtual. Barangkali mereka ingin tatap muka tapi jauh. Nah, ini sudah kami buka. Kemudian kami juga terhadap tematik sebagaimana tugas direktif Presiden, kami juga sudah sampaikan bahwa kami punya program Adiaksa Peduli Anak Umang yang kemudian kami kembangkan. Tidak saja suratnya kami ikut dampingi, tetapi juga hak-haknya untuk supaya anak-anak ini juga mempunyai wali, kemudian juga nanti program-program dari pemerintah yang menuju kepada anak-anak ini kami dampingi semua. Sehingga harapannya Pak Kajati ini baik preventif maupun represif ini berjalan secara simultan dan beriringan dalam rangka menuju kepada kesejahteraan seluruh masyarakat Sumatera Selatan. Demikian Pak, terima kasih. Wah, itu dia. Luar biasa. Tetap tematiknya ada nih, Hagai, peduli Iya. anak umum, Adiaksa peduli anak umum. Betul, dikembangkan lagi. nih Dikembangkan justru lagi ya, lebih bahkan banyak lagi ya dicarikan Pak ya. walinya. Betul. Luar Dan juga ada biasa. program-programnya pun juga didampingi oleh pihak kejaksaan seperti itu. Baik, kami ucapkan terima kasih Pak Terima kasih Fidi, banyak, Pak Kasih Sen. Pak Terima Fidi kasih. dan juga Pak Julius serta Pak Marimun sudah memberikan informasi Betul, yang edukatif serta memberikan nanti ada informasi nanti dari Kofi tadi ya, Cik betul. Hagai, Kopi kalau koran ya. betul Kofi Koran. Nanti kita lampirkan nih di bawah sini. Oh iya ya. Silakan hubungi. Asal jangan nomor Cik Hagai. Oh iya. Dan terima kasih juga untuk Bang Cebi Mirsa Pal TV yang terus setia nonton Jaksa Menyapa, karena di sini akan banyak sekali informasi, insight-insight baru mengenai tugas fungsi dan juga capaian kinerja dari insan Adiaksa yang ada di Sumatera Selatan. Terus saksikan Jaksa Menyapa cuma di Pal TV. Memang punya kita. Saya Hage Kaini. Dan saya Mbak Zafira pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak.